Selamat datang di Mes Exotica. Di video ini gue akan menceritakan tentang tanaman Nepenthes, atau orang bisa nyebut juga dengan Nepenthes, kantong semar, Priukera, monkey cup, tropical pitcher plant. Ya pokoknya apapun itu kita satukan aja ya. Pokoknya ini adalah Nepenthes. Nah, apa sih tanaman Nepenthes itu? Gue coba untuk mengutip beberapa dari website dan artikel-artikel lain. Salah satunya itu dari LIPI, sebuah artikel di website di LIPI mengatakan bahwa Nepenthes itu merupakan tanaman karnivora yang bisa memakan serangga. Itu salah satunya dari LIPI. Kemudian dari Britannica.com. Dari Britannica.com, Nepenthes atau kantong semar biasa disebut dengan tropical pitcher plant atau monkey cup merupakan tanaman karnivora yang penyebarannya mulai dari Madagaskar, kemudian turun ke Asia Tenggara, sampai dengan sedikit Australia dengan di bagian selatannya. Oke, selanjutnya dari carnivoresplant.co.uk. Di website ini atau di artikel ini menyebutkan bahwa Nepenthes juga merupakan tanaman karnivora yang bisa memakan serangga, bahkan bukan cuma serangga, tapi hewan seperti tikus itu juga bisa dimakan secara utuh sebagai sumber makanan atau nutrisi untuk tanaman Nepenthes ini. Nah, itu uniknya dari tanaman Nepenthes ini. Jadi di website ini juga menyatakan bahwa Nepenthes juga penyebarannya dimulai dari Madagaskar, kemudian di Asia Tenggara. Paling banyak spesiesnya merupakan berasal dari Sumatera, Borneo, dan juga Sulawesi. Dan di Papua juga ada. Kemudian di wilayah lain seperti di Australia bagian selatan juga ada penyebarannya sedikit. Oke, selanjutnya bagaimana sih Nepenthes ini bisa memakan serangga? Kenapa sih dia bisa memakan serangga? Jadi Nepenthes ini sebelumnya tumbuh di tanah-tanah atau tempat dia tinggal, habitat dia itu yang miskin unsur hara. Jadi miskin unsur hara itu, jadi tempat dia tumbuh itu sama sekali tidak subur sama sekali. Karena Nepenthes ini butuh makan, dia juga butuh nutrisi. Dia itu membentuk atau berevolusi daun-daunnya ini sebuah kantong. Ketika dia sudah membuat kantong atau jebakan ini, nah jebakan-jebakan ini yang fungsinya sebagai jebakan untuk serangga atau hewan-hewan lainnya. Nah, ketika si serangga itu masuk, si serangga itu yang menjadi sumber nutrisi atau sumber makanan dari si tanaman Nepenthes ini. Gitu ceritanya. Jadi uniknya dari tanaman Nepenthes itu dari kantong-kantongnya ini yang uniknya. Nah, kemudian Nepenthes juga merupakan indikator kelembapan di habitat aslinya atau di hutan-hutan di tempat tinggal dia. Jadi Nepenthes ini merupakan indikator dari kelembapan, karena Nepenthes ini butuh kelembapan yang tinggi supaya dia itu dapat tumbuh secara maksimal, secara baik sesuai di habitat aslinya gitu. Ya, kemudian Nepenthes ini juga dibagi berdasarkan tingkat ketinggian di atas permukaan lautnya. Jadi beberapa artikel-artikel tadi juga menyatakan bahwa Nepenthes ini dibagi berdasarkan tingkat ketinggian dia, habitat aslinya dia. Contohnya itu yang sudah ada di depan kita ini, sudah saya perlihatkan. Jadi ada Nepenthes yang berasal dari ultra lowland 0 sampai 500 meter, kemudian ada di lowland 500 sampai 1000 meter, kemudian ada di intermediate 1000 sampai 1500 meter, kemudian ada highland 1500 sampai 2000 meter. Nah, yang terakhir ini ada ultra highland 2000 meter ke atas. Nah, biasanya itu ada di gunung-gunung ya. Ya, selanjutnya Nepenthes mana saja sih yang berdasarkan tempat tinggal asalnya, yang dari dataran rendah, dataran menengah atau dataran tinggi.
Yang sudah di depan saya ini merupakan peliharaan saya ya. Beberapa Nepenthes ini udah tumbuh di Jakarta, tempat tinggal saya, udah beberapa tahun. Nah, contohnya ini merupakan spesies dengan nama Tomoriana. Jadi Nepenthes ini berasal dari Sulawesi, biasanya agak-agak kecoklatan kehitaman. Dia itu tumbuhnya biasanya ada di pinggir-pinggir pantai bahkan. Kemudian dari Tomoriana kita pindah. Nah, ini yang seperti telur ini merupakan jenis Ampullaria. Ampullaria ini merupakan tanaman karnivora dataran ini ya, dataran rendah ya. Ini merupakan contoh kantong-kantongnya juga yang tumbuh di atas media. Ini namanya Ampullaria. Kemudian ada Gracilis. Nah, ini Gracilis juga dataran rendah. Ini yang mudah dirawat. Dari dataran rendah kita pindah ke dataran menengah ya. Nah, untuk dataran menengah itu ini ada hybrid alam. Jadi hybrid alam ini perkawinan antara Ampullaria disilang dengan Eustacia di alamnya. Ini hidup di dataran menengah. Ini hidup di dataran menengah. Kemudian kita pindah ke dataran tinggi. Nah, beberapa contoh udah saya perlihatkan. Di dataran tinggi ini ada Gymnampora. Nah, ini Gymnampora yang ukurannya kecil ini. Ini merupakan endemik dari Jawa Tengah ya. Jadi ini dataran tinggi Gymnampora hijau. Kemudian ada wavy leaf. Namanya Maxima wavy leaf. Jadi Maxima wavy leaf ini dia itu karakternya dari daunnya yang bergelombang ya. Ini Maxima wavy leaf udah tumbuh beberapa tahun di sini. Nah, karena saya tinggal di dataran rendah, jadi khususnya untuk dataran-dataran tinggi ini memerlukan perlakuan khusus untuk dia tumbuh secara maksimal, secara baik ya. Jadi agak trikinya memelihara Nepenthes ya seperti itu. Nanti di video-video selanjutnya mungkin coba kita bahas, kita obrolin ya. Oke. Semoga video ini dapat menghibur, juga dapat bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.